kok itu sehari satu buku, sehari 3 aja. 3 di pesawat nggak boleh duduk. Hari Senin, hari Rabu habis. Sekarang bisa dari umur 12 tahun. Ibu hamil juga boleh. Jadi kalau pilih yang saya ambil nggak apa-apa. Jadi kalau mau vaksin, sebelum vaksin itu 3 hari berturut-turut, kalau banyak penyakit minum dulu obatnya rutin. Akan minum yang banyak, tidur. Insya Allah apa-apa saya kemarin begitu nggak ada apa-apa, tapi saya makannya banyak, udah badan saya gemuk, tambahlah gemuk lagi. Nggak apa-apa ya, gemuk yang penting manis kan. Kalau udah gemuk nggak manis itu susah hubungannya. Kita cariin kalau ada buah, ada anggur. Jangan apa sama anggur dikasih dibeliin kalau udah sakit. Dia nggak mau orang sakit dikasih makan. Kasih makan yang enak itu waktu sehat. Pak Camat Sungkai Jaya, Bapak Warton Mesos, yang saya hormati Bapak Kasih Pemerintahan Kecamatan dan Bapak Kasih Pembangunan Kecamatan Sungkai Jaya, yang saya hormati Ibu Kepala Puskes Sempaka Kecamatan Sungkai Jaya, yang saya hormati Bapak Kepala UPT Pertanian, Kepala UPT BPRD, kemudian yang saya hormati Bapak Kepala Desa Cempaka Timur beserta perangkat, baik Sekdes, Kaurgasi, Kepala Dusun, yang saya hormati seluruh RT, yang saya hormati Ketua BPD beserta anggota, yang saya hormati Ibu Ketua PKK beserta anggota, yang saya hormati kader Posyandu, kader Pembangunan Manusia, dan juga Bapak Ibu sekalian, dan yang saya hormati adik-adik dari KKN dari Stainu Stainu Lampung. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana hingga siang hari ini kita masih diberikan nikmat sehat dan juga kesempatan sehingga kita bisa hadir di pelataran kantor Desa Cempaka Timur ini dalam rangka rebut stunting sekaligus dilanjutkan musyawarah perencanaan pembangunan desa untuk tahun anggaran 2022. Kemudian serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga syafaatnya kita nantikan di yaumul kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, berkaitan dengan pertemuan kita hari ini, ya, ini berkaitan dengan rembuk stunting dan juga musrenbangdes untuk RKPDes tahun anggaran 2022. Tadi sudah banyak disampaikan baik oleh Pak Kades, kemudian Pak Camat dan juga Ibu Kepala Puskes berkaitan dengan prioritas penggunaan dana desa untuk tahun 2022. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum kami menjelaskan berkaitan dengan prioritas penggunaan dana desa tahun 2022 sesuai dengan Permendes nomor 7 tahun 2021, sekedar mengingatkan bahwa dalam hal musrenbangdes ini tidak hanya Bapak Ibu sekalian mengusulkan yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang akan dimasukkan di dalam APBDes. Namun kegiatan-kegiatan yang diusulkan juga untuk di kabupaten maupun provinsi maupun pusat. Artinya apa? Bapak Ibu sekalian, dalam hal pengusulan ataupun penggalian usulan nanti ini tidak hanya mengusulkan kaitan dengan kegiatan-kegiatan yang akan dimasukkan di dalam APBDes melalui dana desa, namun bisa juga nanti berkaitan dengan usulan-usulan ke kabupaten, apakah nanti melalui APBD kabupaten, APBD provinsi maupun APBN. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan penyusunan RKPDes ini juga mohon nanti Pak Kades dan juga Pak Sekdes untuk langsung menetapkan kaitan dengan tim penyusun. Tim penyusun dibuatkan SK kaitan dengan penyusunan RKPDes ataupun yang kita sebut tim 9 maupun tim 11. Sudah ada, nah maka itu yang kita prioritaskan. Namun ketika memang Bapak Ibu sekalian dalam hal
saat ini mungkin di lapangan itu memiliki prioritas selain yang ada di dalam RPJMDes, silakan saja diusulkan juga. Namun yang perlu kita lihat ataupun kita cermati lagi yang ada di dalam RPJMDes yang sudah ada. Kemudian Bapak Ibu yang kami hormati, berkaitan dengan prioritas penggunaan dana desa untuk tahun anggaran 2022, ini tadi sudah juga diulas oleh Pak Camat, yaitu ada peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi nomor 7 tahun 2021 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun anggaran 2022. Mungkin tidak banyak berbeda dengan prioritas penggunaan dana desa di tahun 2021. Yang pertama yaitu berkaitan dengan pemulihan ekonomi nasional sesuai dengan kewenangan desa. Kan ini sesuai dengan peraturan Menteri Desa. Kalaupun misalkan nanti ada jalan kabupaten yang diusulkan, silahkan saja diusulkan di pertemuan kita kali ini. Kemudian berkaitan dengan prioritas berikutnya yaitu pembentukan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik desa. Nah, ini menjadi prioritas juga dalam hal di tahun 2022. Apakah berkaitan dengan penyertaan modal BUMDesnya? Kalau memang BUMDesnya ini berjalan, maka silakan untuk ditambah kaitan dengan penyertaan modal BUMDes. Kemudian Facebook desa, kemudian Twitter desa dan lain sebagainya. Artinya media sosial. Ini bisa sebagai sarana untuk menginformasikan kepada masyarakat bahwa kaitan dengan pembangunan ataupun kegiatan-kegiatan yang ada di desa. Artinya masyarakat bisa tahu, oh ternyata Cempaka Timur ini kegiatan di tahun 2021 adalah ini. Artinya ketika memang informasi melalui aplikasi digital ini aktif, maka nanti masyarakat bisa mengetahui secara luas. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, yaitu pengadaan sarana prasarana teknologi informasi dan komunikasi berbasis aplikasi digital. Apa saja yang di dalamnya, yaitu berkaitan dengan power untuk jaringan internet, kemudian pengadaan komputer, smartphone, dan juga langganan internet. Ini menjadi prioritas, dan memang di tahun 2021 ini kita memang sudah ada anggaran berkaitan dengan pengadaan kaitan dengan jaringan internet desa. Nah, apakah nanti bisa terrealisasi atau tidak? Ya, nanti kalau misalkan tidak bisa terrealisasi, ya di tahun 2022 tetap menjadi prioritas dalam hal penggunaan dana desa tahun 2022. Kemudian Bapak Ibu yang kami hormati, berkaitan dengan prioritas penggunaan dana desa tahun 2022 juga, yaitu berkaitan dengan pengembangan wisata desa. Nah, ini bisa kita petakan, bisa kita identifikasi apakah di desa kita ini ada potensi berkaitan dengan desa wisata. Desa wisata ini Bapak Ibu sekalian, ini tidak hanya berkaitan dengan potensi alam saja sebenarnya. Bisa juga Bapak Ibu sekalian tadi yang saya sampaikan berkaitan dengan produk unggulan desa. Jika memang misalkan masyarakat kita memiliki produk yang memang bisa dijual luas, artinya memiliki nilai jual, ini bisa juga menjadi salah satu desa wisata. Dari masing-masing dusun yang pada kesempatan ini yang akan langsung dipandu oleh Bapak Ketua BPD, kepada beliau kami persilakan. Kasih perencanaan atau kasih bangunan mencatat ya? Untuk para kepala dusun, kami persilahkan dari tiap-tiap dusun untuk mengajukan usulannya. Saya tidak bisa sebutkan kata-kata. Saya akan membacakan usulan masyarakat di Serbanyaman. Nama saya Juwardi, Kepala Dusun 1 Serbanyaman. Yang pertama yaitu pemasangan lapen kurang lebih 800 meter yang saat ini masih underlock, dan
saat ini juga masih dalam jalan perkebunan yang insya Allah kalaupun juga nanti bisa untuk pemekaran tetap. Yang kedua yaitu jalan pembuatan ronjong yang terletak di RT 1 karena sudah mulai longsor sampai ke Siripah. Kira-kira berapa? Kurang lebih 50 meter untuk penyemburan air karena mayoritas rata-rata dusun 1 petani jagung. Kalau bensinnya nggak usah Pak Sutiono, beli sendiri. Ini perkenalkan, nama saya Asis Edi Tomo, Kepala Dusun 2. Saya mewakili masyarakat Dusun 2, Pak. Di sini ada 6 pengusulan. Yang pertama, Lapen Jalan Dusun 2. Itu mohon maaf Pak, itu dari zaman Bapak Soekarno sampai sekarang baru terlapen sekali Pak. Sampai sekarang belum terrealisasi, belum terlapen. Itu yang jalan Dusun 5. Ini mohon maaf, gitu. Lapen Pak. Lapen Jalan itu rusak Pak. Soalnya bukan rehab lagi. Soalnya itu Kelapen itu dari tahun 2005 kalau tidak salah sampai sekarang yang Dusun 2. Ini yang kedua panjangnya 1.500 meter Pak. Untuk yang kedua tiang listrik Pak. Itu terus terang itu dulu masuk karena swadaya masyarakat Pak. Itu sampai sekarang masih kelihatan. Nah, itu masih kurang juga tiangnya juga tiang buatan. Itu yang kedua. Yang ketiganya Bronjong Sungai Kaliabung. Kita lihat Bapak di Dusun 2. Soalnya di situ udah mepet dengan jalan. Itu yang ketiga. Yang keempat, ini kalau bisa untuk saran musola Pak, untuk saran ibadah. Kalau seandainya bisa, ini kami menginginkan baja ringan sama plafon musola untuk saran ibadah Dusun 2. Terus yang kelima, 1 unit gardu permanen. Ya kami mohon maaf untuk Bapak Camat, ya mungkin memang ronda malam kami belum aktif setiap itu, tapi harapan kami lah seandainya gardu permanen bisa terrealisasi menjadi penyemangat kami agar kami bisa semangat lagi giat ronda malamnya. Tahu dapat satu lagi tahun kemarin dapat jamban. Tahu ini dapat satu lagi. Yang pertama itu sumur bor 2 unit di RT 1 perbaikan dan RT 2 itu 1 unit. Karena di RT 2 itu kalau Maropa mereka tuh ngambil airnya di Kali Merah. Dan yang kedua itu jalan Lapen dari Dusun 3 ke Dusun 5 kurang lebih 2 kilo. Dan yang ketiga Sering Pasang di Kali Merah. Sering Pasang Kali Merah itu Pak Camat, kalau lewat kayaknya susah banget, tanya sama Pak Kadar mungkin lewat. Dan juga Bapak tahu mungkin lewat itu. Saya Ibu Tim PKK dari Cempaka Timur. Saya mewakili dari usulan ibu-ibu Cempaka Timur, yaitu pemberdayaan di bidang tahun kemarin pemberdayaan di pelatihan menjahit ya Pak ya, berhubung COVID mungkin dananya nggak ada. Nah ini saya usulkan kembali, yaitu pelatihan menjahit, tata boga dan tata rias. Mohon kiranya tolong diusulkan. Lalu yang kedua yaitu pelatihan untuk kompetensi guru PAUD. Karena sekarang ini seperti yang telah disampaikan oleh Pak Piko, ada aplikasi-aplikasi yang harus kami pelajari. Tapi karena keterbatasan ilmu tadi, kami belum bisa melaksanakannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Dusun 5, nama saya Mega Pustika, Ketua Kader Dusun 5. Saya di sini kan di Dusun 5 itu belum ada pos, jadi pos yang kami pakai itu pos saya pribadi Pak. Jadi kami meminta kursi beserta mejanya. Itu bukan permintaan Dusun 5 sebenarnya, dari Dusun 1 sampai 5 itu minta itu juga Pak. Iya.
Ya, saya mewakili semua. Kepala Puskes, Bapak Kepala Desa beserta jajarannya, Bapak-bapak, ibu-ibu, tokoh masyarakat yang sempat hadir pada kesempatan pagi menjelang siang ini. Saya selaku penyuluh pertanian Desa Cempaka Timur akan menanggapi usulan-usulan dari beberapa dusun. Yang pertama itu dari Serba Nyaman, Pak ya, masalah protok tadi ya, tracer ya. Sudah punya belum, Pak? Untuk saat ini belum. Sudah ya, mungkin rusak ya. Ya. Padahal dulu itu satu kecamatan paling banyak kecamatan Cempaka Timur. Cuman manajemennya kurang dirawat, giliran pas rusak nggak ada dana lagi untuk perbaikan, minta lagi. Kebetulan mesin itu juga berat, Pak. Jadi Berat kita ya? yang bensin. Minta yang bensin ya, ya namanya usulan kan apa yang dikasih, Pak ya. Gimana aja, Pak. Saya dulu berharap supaya ini diolah dengan baik mesinnya itu, padahal dikasih cuma-cuma kok, Pak. Dikasih diolah dengan baik, ada uang kas. Kalau rusak ya untuk dandan lagi. Sekarang mungkin udah kerasa ya kalau udah ngebot ya. Kalau dulu pakai mesin gini aja, sekarang udah kerasa kalau ngebot, aduh capek juga rupanya. Nah itu ya Pak Kadus ya. Tapi nggak apa-apa, silakan usul aja, pakai kelompok tani ya, usul aja. Kemudian yang ini sebelum saya lanjutkan perlu digarisbawahi, Pak. Usul-usul aja silakan ya. Nanti diketahui oleh kelompok tani, Kapoktan, kepala desa, nanti penyuluh baru saya bawa ke kabupaten. Untuk diketahui, untuk tahun anggaran sekarang ini kita banyak terjadi musibah. Kalau di dinas kami musibah anggaran, terutama dari APBN. Ada proposal kita serahkan ke dinas PU kan, berikut foto lokasi tersebut kan, yang sudah longsor dan sebagainya. Nanti juga kita titipkan langsung proposal. Kemudian sayangnya, nah ini sudah mengakomodir juga banyak desa-desa lain yang saya sendiri melihat listriknya, kabelnya masih di tanah, tapi tidak bicara di forum gitu. Ini sudah kita usulkan. Memang artinya Pak, minimal apa yang kita inginkan orang-orang di atas tahu. Dan insya Allah artinya manakala ada program itu, ya minimal kalau bisa desa kita masuk, kira-kira gitu kan. Karena kita minta, kira-kira gitu. Ini terima kasih. Hanya saja yang saya garis bawahi, Bapak Ibu hormati, tadi betul, luar biasa kata Pak Kadus tadi, kaitan dengan pos Gardu Ronda ya. Kata Pak Kadus tadi untuk penyemangat kami. Sebenarnya kalau bicara semangat atau tidak itu tergantung di kita, Pak, bukan posnya. Kalau bicara semangat atau tidak, walaupun dia justru nikmatnya Gardu Ronda kayu, tetapi kita semangat. Nikmat di situ. Daripada kita balik sudah permanen bagus, keramik, bukan coret-coret. Yang bahasanya penyemangat, tetapi di balik itu ya kita nggak pernah ada semangat untuk menunggunya. Kalau misal Pak Kades membangunkan pos ronda itu, kalau kita bicara keuntungan apa manfaatnya, enak Pak Kades bangun sumur bor, langsung kita minum. Itu sudah pasti kita manfaatkan. Karena bukannya ini 9 desa Pak, sedih kita lihat pos ronda itu. Ya ada yang nunggu itu, duit negara kita bangun. Nah ini maksud, yang penting sekarang komitmen kita dulu. Komitmen kita dulu. Saya yakin percaya Pak Kades apapun yang kita inginkan, kalau kita sudah komitmen, dia nanti kan kasihan juga warga saya ronda posnya jelek. Nah nanti dia pikir Pak Kades itu prioritaskan itu. Tetapi kita minta, toh nggak kita apa-apakan, ya kasihan lah duit negara itu. Terus saya bilang lebih baik sumur bor, langsung kita minum, kira-kira gitu kan. Nah ini artinya, memang saya garis bawahi betul pos ronda itu, karena saya tahu persis. Dan apabila juga sudah ronda, kucing-kucingan Pak. Misalnya kami dengan Pak Kades ngecek ronda, bubar kami bubar juga, jam 11 kami masuk, jam 11 bubar. Jadi yang penting dari hati kita dulu. Komitmen dari hati kita dulu, bagaimana Bapak Bisa lebih baik lagi. Ini saya tanggapi dulu sebentar, minta waktu
tadi dari Ketua PKK ya. Karena 2 tahun ini kita mengalami musibah ya, sehingga tidak bisa terlaksana. Mudah-mudahan di 2022 nanti ini bisa terakomodir. Begitu juga dengan kader Posyandu, nanti koordinasi juga sama Sekdes, berapa besaran meja kursinya, karena ini juga kita mendukung juga pelaksanaan kesehatan juga. Bagi rekan-rekan tadi kepala dusun, mohon maaf sebelumnya, perlu kita ketahui selama 2 tahun ini kan anggaran kita ini tanpa disadari ini larinya ke masyarakat semua. Saya katakan hampir 100% ke masyarakat semua. Kenapa? Contoh dari BLTDD kita 94 kakak itu berapa nyedot biaya. Sudah itu juga penanganan COVID juga. Hanya di 2021 ini aja yang kita sama-sama ketahui jamban. Jamban juga untuk siapa? Untuk masyarakat langsung ke pribadi, bukan fasilitas umum. Kecuali lampu jalan, sudah sama-sama kita juga. Jadi harapan saya bagi masyarakat yang memang belum terakomodir di sini, kita mohon bersabar. Dan di sini juga banyak terima kasih kepada Dinas Pertanian dan Peternakan, karena salah satu di Kecamatan Sungai Jaya ini, saya yakin Cempaka Timur paling banyak mendapat bantuan. Contoh dari Sambi saja sudah berapa ratus juta. Akhir-akhir ini, pengairan yang terbaru saat ini, mesin pompa air itu untuk mengalir banyak sawah itu juga. Ini yang terakhir. Tapi harapan saya bagi masyarakat yang tergabung di kelompok tani, kita mau bentuk gapoktan aja kita sulitan. Tidak mau mendukung itu. Bagaimana? Ini salah satu wadah ini. Saya juga sudah pusing 7 keliling ini. Kok gapoktan kita aja, kok mau dipaksa-paksa? Sudah dibentuk mundur lagi. Bagaimana salah satu wadah? Jadi harapan saya, tolonglah yang tergabung dari pengurus kelompok tani ini bisa membentuk gapoktannya. Karena itu sudah salah satu wadah. Contoh juga, ini tadi di Dusun 5, bagaimana bisa terlaksana? Sudah dari tahun-tahun kemarin saya harapin juga supaya Dusun 5 ngebentuk sendiri, ada kelompok taninya. Tapi sampai saat ini juga belum terbentuk. Karena inilah salah satu kan wadah. Mungkin Pak Setiono juga nggak mau langsung aja ke Dusun 5 tanpa adanya wadah kelompok tani tadi. Nah itu harapan saya bagi warga-warga yang lain yang ada di masing-masing dusun. Jadi yakinkan saja kami di sini selaku pelaksana pemerintahan desa tidak ada pilah memilah, kecuali itu tadi mana yang jadi prioritas masyarakat. Ini di Dusun 5 juga sudah mengusulkan sumur bor 2 titik. Jadi saya tegaskan sekali lagi, mungkin di 2021 kalau tidak ada larangan itu jadi prioritas. Tapi catatan buat saya, buat Dusun 5 juga, jangan sampai terulang. Kenapa? Karena sumur bor itu kepentingan utama, tapi kenyataannya sampai sekarang kenapa? Mungkin Dusun 5 lah yang tahu ya. Jadi harapan saya nanti kalau di 2022 itu jadi prioritas Dusun 5 untuk sumur bor. Tapi sekali lagi saya tegaskan, tolong dijaga supaya betul-betul bermanfaat. Karena ini tadi, ini dana pemerintah loh yang harus kita manfaatkan. Jangan sampai terbengkalai. Jadi itu buat yang lain-lain juga, bukan tidak terakomodir semua, baik jaringan yang sudah kami usulkan semua ke Dinas PLN, tapi kita keterbatasan anggaran karena COVID. Sekali lagi mohon maaf, insya Allah di tahun 2022 kalau memang sudah longgar, syukur-syukur nanti musnah. Jadi apa yang jadi keinginan kita bisa terlaksana. Dan untuk program kerja BUMDes memang kita lagi ada sekarang di masalah perizinan itu, dan selama proses perizinan ini kami tetap intens komunikasi. Nah ini juga ada harapan kami ke Bapak Sutiono Pak, dalam artian BUMDes ada rencana untuk membuka kios pupuk Pak. Kami sudah komunikasi dengan produsen Pak, kayak Sigenta, Muparum, BAM, NK, jadi mereka siap Pak untuk mengisi dan siap untuk mengerahkan PPN Pak, gitu Pak, desa Cempaka Timur. Tapi di sini kami harap untuk Pak Setiono untuk bisa juga dibantu Pak untuk
masalah pupuk subsidi Pak. Karena di sini kami juga didesak oleh masyarakat Cempaka Timur khususnya Pak, agar pupuk subsidi itu dipegang oleh BUMDes RDKK-nya, gitu Pak. Dan tadi menanggapi Pak Camat tadi Pak, di sini juga salah satu program BUMDes untuk jangka panjangnya Pak, itu adalah UMKM Pak, untuk masyarakat Desa Cempaka Timur. Karena di Desa Cempaka Timur tuh potensi itu ada Pak, terutama singkong Pak, gitu Pak. Dan di sini BUMDes siap untuk berkolaborasi, gitu Pak. Tapi yang jadi kendala di sini itu adalah pendampingan dan pelatihan Pak. Tuh, rencananya kemarin kita juga sudah sempat ngobrol dengan masyarakat RK2 Pak untuk pengelolaan tiwul, gitu Pak. Nah, jadi di sini yang kami kendalai satu adalah pendampingan pelatihan Pak, untuk pengepakan, untuk pemasaran segala macam Pak. Nah, itu nanti bisa mohon dibantu Pak. Terus juga salah satunya juga adalah rencana pengemuan kambing Pak Setiano. Terima kasih. Hari ini kita melaksanakan kegiatan musyawarah perencanaan desa untuk penyusunan rencana pembangunan 2022 Desa Cempaka Timur. Yang intinya harapannya menjaring aspirasi dari masyarakat di Desa Cempaka Timur, usulan-usulan dari dusun-dusun, sehingga nanti tersusun RKPDes desa, dan dari KPDes tersebut masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala Desa Cempaka Timur, Kecamatan Sungai Jaya, Kabupaten Lampung Utara, menjelaskan bahwa pada hari ini di Desa Cempaka Timur melaksanakan musrenbangdes dan rembuk stunting. Perlu diketahui, ini tentunya yang wajib dilaksanakan oleh pemerintahan desa. Karena apa? Karena menyambut musrenbangdes ini tentunya diawali dari perencanaan. Karena suatu pekerjaan kegiatan apapun dia tanpa perencanaan mungkin hasilnya tidak sesuai dengan yang menjadi keinginan masyarakat. Jadi pada hari ini sesuai dengan jadwal yang sudah kami buat, mengundang seluruh masyarakat beserta pihak-pihak lain yang terkait di musrenbangdes ini masih mengacu kepada COVID-19. Tentunya yang jadi prioritas di tahun ini dan tahun 2022 nanti, karena kita anggap ini belum tuntas masalah COVID-19 ini. Jadi yang jadi prioritas itu tetap masih pelaksanaan COVID-19 penanganannya. Di samping itu juga kita masih menganggarkan BLT yang sumbernya dari DD. Di samping itu juga untuk FKPDes pelaksanaan di 2022. Jadi dalam hal ini tentunya tadi karena sesuatu kegiatan pelaksanaan tanpa adanya perencanaan, maka hasilnya tidak bisa maksimal sesuai dengan kita harapkan tadi yang saya dari awal tadi. Jadi harapan saya selaku Kepala Desa Cempaka Timur, apa-apa yang sudah diusulkan masyarakat tentunya akan menjadi prioritas di dusun tersebut, bisa diakomodir nanti di RKPDes perencanaan di tahun 2022. Jadi itulah harapan kami dari pemerintahan desa, jangan sampai apa yang sudah diusulkan oleh masyarakat umpamanya nanti bisa terrealisasi. Kami sangat berharap masyarakat kami bisa memanfaatkannya semaksimal mungkin, dan tentunya apa yang jadi keinginan masyarakat setelah direalisasi itu tentunya perlu perawatan. Jangan sampai masyarakat sudah menghendaki suatu pembangunan tapi setelah hasilnya nanti tidak terpelihara oleh masyarakat. Tadi juga sudah saya imbau semua kepada masyarakat, apa yang menjadi harapan masyarakat insya Allah di tahun 2022 nanti bisa terlaksana. Dan tidak pentingnya juga tolong dijaga, karena ini amanat dari undang-undang, apalagi ini dana dari pemerintah pusat, tentunya yang memang harus dimanfaatkan sebaik-baik mungkin oleh masyarakat. Jadi terima kasih lagi kami kepada pemerintah pusat. Karena apa? Karena tujuan dari pemerintah pusat tidak lain tidak bukan pembangunan awal itu adanya di desa. Dengan adanya desa yang berkembang, insya Allah pemerintahan kita akan lebih baik lagi. Mungkin itu saja penyampaian acara kita hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
tidak kalah pentingnya juga masalah stunting. Alhamdulillah tadi juga sudah dihadiri oleh Kepala Puskesmas Cempaka, oleh Ibu Dokter. Dalam rembuk stunting ini tentunya faktor kesehatan yang diutamakan. Karena itu tadi baik dari pembersihan lingkungan, jangan sampai masyarakat masih ada yang buang kotoran sembarangan. Nah itulah tadinya adanya anggaran dana desa ini telah kita anggarkan bagi masyarakat yang masih memiliki WC cemplung istilah katanya. Jadi akan kita bantu, kita perbaiki supaya lebih nyaman lagi, minimal penggunaan air bersih dan limbahnya tidak lagi sembarangan. Mungkin itu saja yang saya sampaikan masalah rembuk stunting tadi yang disampaikan juga oleh Kepala Puskesmas Cempaka. Sekian. Dengan nama siapa Pak Kades? Nama Kades? Dengan nama saya sendiri, Roji, Kepala Desa Cempaka Timur.